Hello football lovers! Kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 3 Februari 2021. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Kabar Terbaru Sepak Bola. Tanggapan Indra Syafri terkait komentar pedas pelatih fisik Timnas Indonesia. PSSI melalui Direktur Tekniknya Indra Syafri merespon keluhan Lee Jae-hong mengenai ketidakjelasan training camp Timnas U22 Indonesia pada Minggu 31 Januari 2021. Asisten Shin Tae-yong Lee Jae-hong sebelumnya mengeluh mengenai ketidakjelasan agenda training camp Timnas U22 Indonesia. Keluhan itu disampaikan pelatih fisik Timnas Indonesia itu di Instagram pada Sabtu 30 Januari. Lee menyoroti tidak adanya komunikasi dari PSSI mengenai kejelasan training camp Timnas U22 Indonesia. Lee Jae-hong segera menginginkan kepastian agar dirinya bisa bekerja kembali melatih Timnas Indonesia. Keluhan ini langsung ditanggapi PSSI melalui Direktur Teknik Timnas Indonesia Indra Syafri. Berbeda dengan Lee Jae-hong, Indra mengaku PSSI sudah melakukan komunikasi dengan tim pelatih terkait kapan akan digelarnya training camp. Training camp Timnas U22 Indonesia saat ini hanya terkendala peraturan pemerintah yang melakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Indra Syafri pun mengatakan, terkait training camp, Timnas sudah ada komunikasi dengan pelatih dan pasti akan digelar. Hanya saja yang belum pasti itu bisa atau tidak di waktu yang sudah ditentukan. PPKM diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Akhirnya, PSSI pun memilih menunggu hingga ada keputusan ke depan terkait aturan PPKM tersebut. Mantan pelatih Timnas U23 Indonesia itu menyatakan bahwa apabila PPKM diperpanjang, PSSI akan mencari solusi terbaik dalam waktu dekat. Sebelumnya, Indra telah mengaku menggelar training camp di tengah PPKM karena pandemi COVID-19 bukan hal mudah. Ia ingin memastikan jika gelaran training camp tetap mengikuti aturan dari pemerintah dan menaati protokol kesehatan. Indra Syafri selaku Direktur Teknik PSSI pun menegaskan, ya, tak ada perpanjangan tetap berlangsung Februari mendatang. Karena alasan kami saat ini hanya lagi menunggu dan melihat PPKM apa nantinya diperpanjang atau tidak. Training camp baru rencana. Tidak gampang buat kegiatan apapun di masa pandemi dan adanya PPKM. Memang yakin PPKM tidak diperpanjang lagi? Makanya saya cuma bisa jawab masih direncanakan. Kami sepakat kesehatan dan patuh aturan jadi pilihan kami. Jadi kami bersama pelatih merencanakan dan keputusan lihat nanti. Termasuk sepak bola wanita dan kegiatan lainnya. Banyak orang selalu berpikir ini seperti masa normal. Ini ada wabah pandemi yang kita harus hati-hati dan membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Jadi tolong jangan berpikir kita masih hidup di situasi normal. Kabar buruk pemain Indonesia yang berkarir di Liga Malaysia. Nasib pemain Indonesia yang hijrah ke Malaysia terancam gigit jari seusai federasi menunda 3 kompetisi. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah memutuskan untuk menunda 3 kompetisi tahun ini. Keputusan ini diambil oleh FAM lantaran kasus COVID-19 yang meningkat di Malaysia. Kebijakan pembatasan sosial pun diambil oleh pemerintah Malaysia yang juga berimbas pada dunia sepak bola. FAM telah menetapkan penundaan terhadap 3 kompetisi nasional, yakni Piala Presiden, Piala Belia, dan Liga Primer Futsal Malaysia atau MPFL. 3 kompetisi yang semua berlangsung Maret digeser ke bulan Juni. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekjen FAM, Stuart Ramalingam. FAM juga akan mengusung format baru untuk ketiga kompetisi tersebut di tahun ini. Khusus futsal akan digelar secara terpusat mulai Juni 2021. Stuart Ramalingam pun mengatakan bahwa mereka telah menjadwalkan pada bulan Juni menggunakan format regional yang akan mengurangi perjalanan dan pergerakan lebih terkontrol untuk tim. Format ini akan memberi fleksibilitas karena pandemi tidak dapat diprediksi. Pekan lalu FAM juga telah menunda kompetisi Liga Malaysia hingga 5 Maret, menyusul diberlakukannya Perintah Pengendalian Gerakan atau PKP di seluruh wilayah kecuali Sarawak.
Liga Super Malaysia pun terancam ditunda lagi jika kasus COVID-19 tak kunjung menurun. Kondisi ini juga berimbas pada pemain Indonesia yang hijrah ke Liga Malaysia seperti Ryuji Utomo dan Syahrian Abimanyu. Ryuji terancam gigi jari jika Liga Malaysia sampai ditunda hingga Juni 2021. Pasalnya, ia belum juga bermain untuk Penang FC hingga kini sejak direkrut akhir tahun lalu. Tak jauh berbeda dengan kondisi ketika Ryuji memperkuat Persija Jakarta yang juga belum tanding lantaran ketidakjelasan Liga 1. Belakangan masih ada pemain Indonesia yang dikaitkan dengan klub Malaysia seperti Ardi Idrus, Kusyadia Haryudo, hingga Sadil Ramdhani. Bayangkara Solo FC bahkan dikabarkan telah sepakat untuk meminjamkan Sadil ke Sabah FA. Tanggapan PSS Sleman usai dilaporkan ke FIFA oleh mantan pemainnya. Manajemen PSS Sleman akhirnya angkat bicara setelah dilaporkan mantan pemain asingnya ke FIFA karena masih menunggak gaji. PSS Sleman baru-baru ini dilaporkan oleh mantan pemain asingnya Alfonso de la Cruz ke FIFA. Alfonso menuntut PSS Sleman untuk segera melunasi tunggakan gaji kepadanya. Sebelumnya, Alfonso mengeluhkan komunikasi yang buruk antara dirinya dengan manajemen PSS Sleman. Merasa tak ada itikat baik dari manajemen PSS Sleman, Alfonso pun melaporkan masalah ini ke FIFA. Alfonso de la Cruz dalam laporannya pun mengatakan, "Saya ada kontrak 2 tahun, tapi mereka tidak berbicara kepadaku. Ini situasi yang buruk. Jadi FIFA akan berbincang dengan PSS Sleman tentang saya. FIFA akan meminta PSS Sleman untuk membayarkan gaji saya. Jika tidak, PSS Sleman akan menghadapi masalah yang besar. Sudah 1 tahun, dia tidak bayar saya. Sampai sekarang tidak dapat lagi." Tak ingin terkena sanksi dari FIFA, manajemen PSS Sleman pun langsung bergerak cepat. Direktur Utama PT Putra Sleman Sembada atau PSS, Marco Gracia Paulo mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Alfonso. Marco menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi kewajiban klub kepada sang pemain. Marco Gracia Paulo selaku Direktur Utama PSS Sleman pun mengatakan, satu hal yang perlu diluruskan bahwa PSS tidak mengabaikan kontrak yang ada. Apa yang menjadi kewajiban klub seperti tercantum dalam surat FIFA sedang dalam proses penyelesaian. Hal ini sangat disayangkan tentunya melihat kebesaran basis supporter yang selalu setia mendukung klub PSS Sleman. Sebagai pecinta bola, sejatinya tentunya semua orang tahu betul kalau PSS Sleman terkenal sebagai supporter terbaik di Indonesia bahkan di Asia. BCS atau yang dikenal dengan Brigata Curvaset selalu menampilkan koreografi yang sangat menakjubkan dan bikin merinding jika melihat secara langsung di stadion. Semoga persoalan ini cepat selesai ya. Dan I love you BCS. Oke deh, sampai di sini dulu ya Football Lovers. Dan jangan lupa nih untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini. And I'll see you next time. Bye!